Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 MIPA. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk di KD2, yaitu membahas tentang pengukuran. Nah, di KD2 pengukuran ini akan terdiri dari 4 submateri yang akan disampaikan dalam masing-masing video. Untuk video pertama kita akan membahas submateri NST alat ukur. Video kedua kita akan membahas submateri membaca alat ukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Untuk submateri 3 kita akan membahas angka penting. Dan yang video terakhir kita akan membahas pelaporan hasil pengukuran tunggal. Harapan saya di video bab pengukuran ini kalian lebih memahami kembali tentang satuan, ya. Karena itulah konsep dasar yang sangat penting agar kalian lebih mudah dan paham dalam mengikuti pembelajaran di bab ini. Baik, kita mulai saja. Untuk video pertama yaitu materi NST alat ukur. Nah, apa itu NST? NST itu adalah nilai skala terkecil yang dimiliki oleh alat ukur. Jadi setiap alat ukur itu memiliki nilai skala yang terkecil. Sebagai contoh, ini adalah gelas ukur. Kalian bisa melihat di sini ada tertera 100 mili, berarti ini adalah volume maksimumnya. Kita lihat skala, ya. Skala itu berarti angka-angka yang tertera pada alat ukur. Tadi NST itu adalah nilai skala terkecil. Nah, bagaimana kita menentukan nilai skala terkecilnya? Yaitu dengan melihat jarak untuk alat ukur ini. Ini kan alat ukur volume, ya. Kita melihat jarak antara dua garis skala. Kalau ini 90, berarti ini 91, 92, 93, dan seterusnya. Berarti jarak antar dua garis skalanya adalah 1. Ya, 1 mili. Sehingga NST pada alat ukur ini adalah 1 mili. Paham ya? Nah, selanjutnya ini adalah speedometer, ya, yang sering atau yang pasti, ya maaf, ada di kendaraan bermotor. Bagaimana NST-nya? Lah, kita lihat di sini, ini ada dua skala. Ya, ada dua skala. Skala atas yang ini, yang bawah juga ada. Yang atas kita juga harus menentukan NST-nya berapa. Begitupun pula yang bawah. Kita menentukan yang atas dulu, yang skala atas, ya. Di sini ada tulisan MPH, itu berarti meter per hour, ya, artinya meter per jam. Kalau yang di bawah ini kecil sekali, ya, kilometer per H sepertinya ini, ya, kurang jelas. Mari kita tentukan NST yang skala atas. Kita lihat misalkan di sini. Ini ada 40. Ya, di sini 60. Ini pasti berapa? 50, ya. Berarti di sini 40 ke 50. Dua skala ini. Berarti antar dua skala ini, skala terdekat, ya, antar dua skala ini adalah berapa berarti? Kalau ini 40, berarti 50, berarti segini 5, ya. Berarti ini 40, 45, ini ya 45, 50, 55, 60. Ya, jadi bisa kita tuliskan skala yang atas itu NST-nya 5 MPH. Ya, ini 5. Jarak antar dua garis skala. Lalu yang bawah, skala bawah, kita bisa lihat, misalkan kita ambil saja yang ini 100, ini 120, ya. Berarti ini skala ini menunjukkan 110. Berarti NST-nya jarak antar dua garis skalanya 10. Sehingga untuk yang skala bawah NST-nya 10 km per jam, ya, per hour. Hour itu jam, ya, bahasa Inggris. Nah, untuk satuannya memang mengikuti skala yang ada pada alat ukur tersebut. Lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah apa? Alat ukur massa. Ini dalam satuan gram, ya, yaitu neraca 3 lengan. Kita bisa tahu bahwa NST-nya sebesar 0,1 gram. Ya, karena kenapa? Yang paling kecil, ya. Loh Pak, kenapa nggak milih yang atas ini? Nah, kan NST itu skala yang paling kecil. Karena ini ada 3 lengan, maka kita pilih yang paling kecil. Loh Pak, nggak NST-nya satu-satu Pak? Oh enggak. Untuk yang timbangan seperti ini, tidak seperti speedometer tadi. Kalau speedometer tadi memang ada 2 NST, ya. Karena itu mengukur kelajuan dalam setiap skala yang berbeda di situ. Nah,
Tapi kalau di sini ini bergabung jadi satu, karena neraca 3 lengan itu pengukurannya jadi satu. 3 lengan ini nanti dijumlah seperti itu. Jadi tidak bisa ini NST sendiri nggak bisa. Kalau untuk timbangan 3 lengan ini NST satu saja, yaitu yang paling kecil, yang skala yang bawah ini yang paling kecil. Sehingga kalau ini 0 gram, ini 1 gram, maka jarak antar dua garis skala adalah 0,1 ini ya. Kan ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya sampai 1 gram gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya kalian pernah mendengar neraca digital. Nah, mungkin kalian jarang melihat. Kalau yang neraca 3 lengan tadi sering ya. Tapi kalau yang seperti ini hanya ada di laboratorium khusus ya, di rumah sakit. Nah, seperti itu. Untuk neraca digital itu memang menggunakan alat digital, jadi tidak seperti tadi manual ya, menggunakan massa yang digeser-geser seperti itu pada neraca 3 lengan. Pada neraca digital, benda-benda yang akan diukur massanya itu nanti akan langsung tertera berapa gram seperti itu. Nah, kalau kita lihat dua tipe ini, dua neraca digital ini, kita bisa menentukan mana yang lebih teliti. Nah, kamu bisa lihat angka yang tampil pada skalanya. Kalau ini ada berapa digit? Ada 3 ya. Kalau ini banyak sekali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kira-kira NST-nya kita tentukan dulu. Untuk yang ini berarti 0,0001 gram. Nah, kalau pada digital kita tinggal melihat tampilan skala yang ditampilkan ya. Kalau ini berarti NST-nya 0,01 ya, begitu. Nah, artinya apa? Kalau kita mengukur sebuah benda, misalkan pasir, nah kalau neraca digital itu yang ngukurnya yang benda-benda mikro ya, nggak mungkin ngukur buah kelapa taruh sini ya, nggak mungkin ya, nggak logis. Untuk neraca digital seperti ini itu mengukur benda-benda yang sangat kecil, misalkan berapa massa dari satu plastik kecil pasir, nah, misalnya pasir besi diukur ya, atau misalkan pasir besi diletakkan di sini berapa gram, nah begitu. Nah, kira-kira lebih cocok ngukur di sini yang alat sebelah kiri atau alat yang sebelah kanan. Nah, lebih akurat yang mana? Nah, jawabannya adalah lebih akurat yang sebelah kiri. Kenapa? Karena semakin banyak tampilan digit angka yang diukur oleh alat ukur tersebut, artinya alat ukur itu mampu mengukur sangat presisi atau sangat akurat. Ya, misalkan ini terbaca 0,00023 misalkan ya. Nah, itu artinya apa? Dia bisa mengukur yang sangat kecil sekali. Kalau ini nggak mampu, ini hanya bisa mengukur mungkin batasnya sampai 3 digit. Mungkin kalau di sini batu mungkin ya, mungkin batu yang kecil. Tapi kalau untuk mengukur pasir ya, misalkan berat tadi massa seplastik kecil pasir besi, itu mungkin kalau diletakkan di sini dia tidak terbaca. Tapi ketika diletakkan di sini terbaca. Nah, sehingga alat ukur ini yang sebelah kiri memiliki keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kanan. Kenapa? Karena NST-nya lebih kecil begitu. Sehingga kita bisa punya kesimpulan ya, semakin kecil nilai NST itu berarti alat ukur tersebut semakin akurat ya, dan sangat direkomendasikan untuk mengukur benda-benda yang kecil sekali. Artinya benda-benda yang dalam ukuran mikro yang tidak bisa diukur oleh alat ukur yang besar, maka dia diukur dengan alat ukur yang punya keakuratan tinggi seperti itu. Ya, jadi misalkan kayak buah kelapa itu kalau diletakkan tadi di sini ya tidak cocok. Ya, kalau buah kelapa itu misalkan ditimbang ya di timbangan biasa saja. Ya, atau di alat ukur yang neraca 3 lengan seperti itu ya. Nah, paham ya? Nah, sekarang NST alat ukur panjang. Contoh mistar, penggaris ya. Berapa NST-nya? Nah, yaitu jarak antar dua garis skala ini. Ini kan 1 cm segini, berarti segini berapa? 0,1 mili ya. Nah, 0,1 cm ya, atau 1 mili ya. Nah, ini kan. Nah, sekarang alat NST pada alat ukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer.
kita tahu bahwa ada skala utama dan skala nonius. Nah ini ada perbedaan lagi. Kalau tadi kita menentukan NST yang tidak memiliki skala utama dan skala nonius dengan cara menghitung jarak antara dua garis skala. Tetapi kalau alat ukur yang dua ini, jangka sorong dan mikrometer, karena dia memiliki skala utama dan skala nonius, kita ada sedikit prosedur yang berbeda. Nah, bagaimana cara menghitung NST-nya? Kita simak selanjutnya. Untuk jangka sorong dan mikrometer yang memiliki skala utama dan skala nonius, ya. Jadi skala nonius itu yang ini tadi di bawah pada jangka sorong. Kalau pada mikrometer itu yang diputar, ya, skala noniusnya. Kalau skala utama yang tetap, ya, yang dia itu tetap. Kalau nonius itu yang berubah. Nah, atau dirubah dengan cara digeser. Kalau yang mikrometer diputar. Itu dengan cara pembagian nilai skala terkecil pada skala utama, ya, dibagi jumlah skala nonius. Nah, ini jumlah skala nonius itu seperti apa? Artinya jumlah garisnya. Nah, nanti akan saya lebih jelaskan. Kita masuk ke jangka sorong dulu. Jangka sorong ada 3 macam, yaitu jangka sorong yang tipe pertama, yang seperti ini. Ini yang sering tertulis di buku-buku, ya. Mungkin waktu kalian belajar waktu SMP, jangka sorong yang kamu pelajari itu adalah jangka sorong yang tipe 1. Ya, jadi dan ini banyak sekali kesalahan konsep di mana jangka sorong itu lebih diberikan kepada anak, yaitu yang tipe 1. Padahal apa? Kenyataannya di kehidupan sehari-hari di laboratorium, jangka sorong yang tipe 1 itu sudah sangat jarang. Mungkin pabriknya tidak memproduksi lagi, ya. Kenapa? Karena yang lebih sering digunakan di laboratorium itu adalah jangka sorong yang ini, yang tipe 3. Yang tipe 2 pun ada, cuma jarang. Tetapi di lab fisika saya, itu 2 jangka sorong ini ada, yang tipe 2 dan tipe 3. Tapi tidak ada yang jangka sorong tipe pertama. Nah, ini. Tetapi di buku-buku itu seringnya, buku-buku teori, buku tulis, buku cetak, maaf ya, LKS itu seringnya menampilkan jangka sorong yang ini, yang tipe 1. Padahal itu yang di dunia nyata, kehidupan sehari-hari itu yang di laboratorium seringnya jangka sorong yang tipe 2 dan tipe 3. Nah, berarti kamu harus belajar lebih mendalam dari yang SMP, ya. Kalau SMP kan cuma yang diajari cuma ini. Sekarang SMA belajar yang tipe 2 dan tipe 3. Oke, tipe pertama. Tadi apa rumusnya untuk menentukan NST? Nah, ini ya tadi yang pada skala utama dibagi jumlah skala, ya. Nah, ini jadi kita tahu skala terkecil pada skala utama ini kan 1 mili, ya. Jadi kan ini 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, itu ya. Ini kan jarak antar ke sini 1 mili, ya, ke sini. Nah, berarti 1 mili, ya, dibagi 10. 10 itu apa tadi? Yang ini tadi, ya. Nah, jumlah skalanya. Jumlah skala itu artinya apa? Jumlah garisnya pada skala nonius. Nah, ini kan ada 10, 1, 2 sampai 10. Ya, berarti 1 mili bagi 10, yaitu hasilnya 0,1 mm. Jadi tipe 1 jangka sorong itu NST-nya 0,1 mm. Tipe 2. Nah, sama ya, untuk semua jangka sorong, skala utamanya itu 1 mili semua, ya. Jaraknya 1 mili semua. Nah, sehingga yang membedakan adalah jumlah skala pada noniusnya. Ya. Kalau pada tipe 2 jumlah skalanya ini ada 20. Loh Pak, itu kok cuma 10? Maksudnya adalah jumlah garisnya. Ya. 1, 2, ini dihitung ada 20. Sehingga bisa kita pastikan NST pada tipe 2 ini adalah 1 mili dibagi 20. Ya, 0,05 mili. Paham ya? Ini tipe 2. Terakhir tipe 3 lah, ini yang sering digunakan di laboratorium. Kita tahu bahwa pada kotak jangka sorong, ya saya lupa memfoto ya, ada itu sebenarnya NST-nya ada tulisannya. Jadi di kotak-kotak jangka sorong itu yang warnanya krem itu ada NST-nya. Ada tulisan 0,02, 0,05 seperti itu. Jadi kalau untuk penggunaan di lab sebenarnya kita tidak usah repot karena udah ada NST-nya. Cuman sebagai pengetahuan kita juga harus tahu dari mana sih perhitungan NST itu, ya. Nah, ini juga berarti skala utamanya 1 mili dibagi. Nah, ini jumlah skala ini, ya, jumlah garis yang ada di nonius tipe 3 itu jumlah garis skalanya ada
50 berarti 1 mili bagi 50 sama dengan 0,02 mili. Nah, sehingga kalau saya tanya mana jangka sorong yang paling akurat? Nah, berarti mana? Yang tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? Jawabannya adalah yang tipe 3. Karena tadi ya, NST-nya semakin kecil, 0,02 ya NST ini, berarti dia semakin akurat untuk mengukur. Nah, makanya sekarang itu di laboratorium menggunakan jangka sorong yang tipe 3. Tipe 1 dan tipe 2 mungkin sudah jarang. Kenapa? Karena kurang akurat. Ada yang akurat dibandingkan yang lain gitu. Yang tipe 3. Yang terakhir NST pada mikrometer sekrup. Nah, kita bisa lihat ya, ini gambarnya di zoom. Pada mikrometer sekrup ya, skala utamanya ini jarak antarnya adalah 0,5 mili ya. Nah, ini mungkin lebih agak sedikit jelas. Ini adalah 10 ya, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, ini di bawah tuh ada. Ini 10,5, 11, 11,5 lah gitu. Jadi jarak antar skala utamanya adalah 0,5 mili. Nah, ini. Lalu dibagi jumlah garis skala pada nonius. Nah, pada nonius jumlah skalanya adalah 50 garis. Sehingga 0,5 dibagi 50 yaitu 0,01 mili. Nah, itu ya, paham ya? Itu untuk yang mikrometer sekrup. Kalau mikrometer sekrup cuma satu jenis ya, satu tipe saja. Ya, itu pembahasan dari submateri NST pada setiap alat ukur. Harapan saya kalian paham dan juga mudeng ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanya di e-learning kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.